Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Jangan ngomong aja, premis buat lo. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Kolokan, ngaca. Kalau ngaca di sumur, biar kalau kaget nyemplung. Itu TV itu datang ke sini tau nggak? Bukan untuk meliput. Dia nunggu saya salah bicara. Saya tidak takut karena saya tidak salah bicara. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong. Bohong kepada rakyat. BUMN kebanggaan kita. BUMN milik rakyat. Kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, buktinya ada segudang. Ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan. Tidak ada tindak lanjut. Mana buktinya? Dasmu. Sembunyikan mikrofonnya. Prabowo akan berpidato. Hai, antek-antek asing. Hidup Jokowi! 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 Ada aja ya gebrakan seorang Presiden Prabowo Subianto, di mana setiap tingkah lakunya, setiap perkataannya itu membuat masyarakat Indonesia itu semakin tergelak. Dan kemudian dari apa yang dibicarakannya, itu memang kayak seorang, kayak emak-emak gitu guys ya. Dia itu kayak orang curhat dan kemudian orang marah-marah ya. Dan lucunya lagi, seorang Prabowo Subianto itu malah ketika pidato itu kayak ngomong di tempat nongkrong ya, tempat nongkrong siskamling atau tempat nongkrong tukang becak gitu ya, yang ngojek pangkalan dengan ngomong lu gua gitu ya, lu nantangin gua gitu. Ini tentunya menjadi sebuah dari
candaan yang sangat lucu sekali ya, meskipun dari apa yang diutarakannya, meskipun bagi dirinya itu hal yang biasa. Tapi itulah, oleh karena itu masyarakat semakin gencar ya untuk memparodikan dari apa yang diucapkan oleh sang Prabowo Subianto, karena sangat menghibur kita guys ya. Dan seperti apa versi lengkapnya, yuk kita lanjut. Hei, apa itu? Logistik dari mana? Seperti nampan. Turun banyak sekali. Wangi bro, ini makanan. Coba, perut juga lapar. Gurih banget. Pedasnya pas. Enak kan. Kepala gue sama pusing. Jatuh. No. Asu. Anjing. Picak matamu, heh? Asal, Goblok. bajingan gue. Yang nyinyir biar. Matamu bosok. Ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Dan sopan di maturan tatanan. Dia adalah orang yang lari terbirit-birit ketika 1998, bahkan tinggal di negara orang. Tapi kemudian dia kembali dan jadi presiden negara ini. Jadi sebetulnya kegagalannya harus dibayar, ini utang sejarah. Kalau Anda tanya, kenapa KKN terus terjadi? Ya memang karena sistem politik kita itu memproduksi orang-orang yang memang akan leluasa melanggengkan kekuasaan. Sakit jiwa. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya. Sakit jiwa. Ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS PBI mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa rasa bersalah. Bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta dengan rakyatnya. Ada berita yang lebih gila dari ini nggak? Pemerintah konyol kenapa sih? Dana MBG tak cukup, Komisi 10 DPR akan memangkas anggaran kesehatan dan bansos. Gila nggak? Bapak Presiden tahu nggak ya kalau program MBG-nya ini menjadi ladang kokopret? Kenapa harus memangkas anggaran kesehatan? Yang jadi pertanyaan aku. Ketika rakyat Indonesia memiliki penyakit jantung, paru-paru, diabetes, mereka harus berobat kemana? Ke SPPG terdekat untuk minta diberi MBG gitu? Bakal kalel Pak De Jokowi Kang Mas Gibran Pak Lek Prabowo pancene enak dadi WNI ngalor ngidul oleh MBG. Saya mau kasih tahu Anda, kenapa setiap presiden itu mereka tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat? Itu pertanyaan mendasar. Kenapa? Karena rakyat kita setiap pemilu itu tidak mengevaluasi memilih presiden. Itu jawabannya sederhana. Karena untuk menjadi presiden setelah menjadi presiden kembali itu mudah. Manfaatkan bansos, manfaatkan TNI Polri, aparatur sipil negara, manfaatkan KPU Bawaslu dengan kekuasaan segala macam, gampang jadi presiden. Dengan cara inilah kemudian mereka tidak mau bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Jadi kita protes sampai berbusa, sampai kita ngamuk, sampai bahkan nyawa hilang pun mereka anggap itu anjing menggonggong. Jadi ini situasi yang benar-benar kita hadapi. Nah, maka saya mau bilang kepada Anda semua, jangan lagi Anda membayangkan ada Pilpres 2029 bakal ada Pilpres gitu. Pilpres 2029 itu hanya formalitas saja, sebuah prosesi seremonial semata. Presidennya tetap Pak Prabowo. Karena kenapa? Karena mereka sudah berpikir bahwa dengan kekuasaan yang ada, dengan proyek-proyek yang uangnya diambil, ya, keuntungannya dikelola diambil, itu dapat membeli suara, dapat mengatur pemilu dan kemudian berkuasa kembali. Ini di pikiran mereka juga sudah mulai ada bagaimana mengubah amandemen konstitusi agar bisa menjadi presiden seumur hidup. Jadi ini kelompok-kelompok yang berkuasa ini memang mereka ini tidak mau taat konstitusi, tidak menghargai jerih payah ya para pendiri bangsa ini untuk melahirkan Indonesia dengan semangat yang luar biasa. Mereka berkuasa ini hanya tujuannya adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan, ngurusi kelompoknya, bagi-bagi proyek buat kelompoknya, ngurusi partainya, dan ujungnya bikin rakyat menderita. Maka pertanyaannya, kenapa mereka tidak selalu sungguh-sungguh ngurusi rakyat? Pertanyaannya itu. Sehingga ketika kita kritik kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun, mereka tidak peduli. Selain sistem pemilu kita yang melonggarkan ada kecurangan, melonggarkan ada manipulasi, melonggarkan ada intervensi, penguasa kita ini semua ini juga nggak punya rasa malu, nggak punya etika, nggak punya moral. Mereka anggap etika moral itu udah hal
harus dikesampingkan. Itu nggak penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah rakyat ini, walaupun kita berbuat seenaknya, walaupun kita tidak mendengarkan kritikannya, dia tidak bisa apa-apa juga. Jadi kita rakyat Indonesia ini sudah waktunya harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh negara dalam hal ini penguasa, pemerintah, yang tidak mengabaikan atau tidak mendengarkan atau mengabaikan suara-suara kritis rakyat ini harus kita sikapi. Mungkin sisi lain dari Prabowo Subianto yang seorang backgroundnya itu militer, mungkin dia adalah seorang dari jago stand up comedy guys ya. Sebenarnya itu adalah bakat yang terpendam, dan kemudian seandainya mungkin sudah tidak menjadi presiden ya mungkin ya seandainya gitu ya mungkin bisa meramaikan lah paling tidak dunia komedi yang sampai saat ini boleh dibilang cukup bisa menghibur ya dari masyarakat Indonesia dengan karena hiruk pikuknya kehidupan ekonomi yang gonjang ganjing, menambah dari rumah tangga gonjang ganjing. Dan kemudian dari kehidupan politiknya juga yang lucu kocak abis gitu guys ya, yang membuat masyarakat Indonesia kadang-kadang ya suka menghibur diri dengan parodi-parodi mereka. Tetapi sebagian mungkin ada yang cara mengkritisinya dengan lebih kritis ya, dengan berdemo, dengan menyuarakan hak rakyat yang sebenarnya kadang-kadang juga disusupi oleh pihak-pihak tertentu ya, karena namanya juga politik ya, politik itu busuk dan amat sangat keji ya. Memang mungkin dari intisari politik yang dianut dari pemerintah kita seperti itu. Mungkin di depan mereka tampak hal yang biasa, dan kemudian mereka bertukur sapa dan ngobrol seperti hal biasa, tetapi mungkin di belakang beda lagi bagaimana cara mereka akan menguasai panggung politik dengan menyingkirkan lawan-lawannya dengan diam, dengan senyap, memberi sebuah bayaran kepada orang-orang yang bisa disuruhnya dengan berdemo, dan kemudian mereka mengorasikan bahwa dari apa yang mereka suarakan sebenarnya menjatuhkan dari politik lawan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi gitu ya. Seperti halnya ketika dari Presiden Prabowo Subianto menyinggung tentang dari orang-orang yang dibayar dengan 200.000 itu ya, yang sebenarnya membela MBG ya, tetapi justru dari para pendemo yang membela MBG ya, ini malah justru menjadi bumerang ya, padahal Prabowo Subianto tidak melakukannya. Seperti itu kira-kira guys ya. Dan kembali lagi tentang sikap Prabowo Subianto nih yang menjadi pertanyaan dari publik, yang mungkin kok bisa ya kita mempunyai pejabat yang selawak ini. Ya jangan heran, memang itu sebenarnya amat sangat dibutuhkan. Kalau gue kita stres guys ya. Tapi beruntunglah ya kita mempunyai Presiden Prabowo Subianto, di mana kita memang amat sangat pusing ya dengan kehidupan sehari-hari. Cuma ketika beras mahal, terus kemudian BBM mahal, terus kemudian sembako semakin mencekik, pajak semakin banyak, televisi mau dipajakin, sepeda mau dipajakin, istri nanti kalau ditumbakin coba dipajakin. Aduh, astaga, luar biasa ya kehidupan di Konoha. Amat sangat membahayakan, amat sangat begitu memacu adrenalin kita untuk terus survival ya di kehidupan nyata untuk menyokong para kehidupan pejabat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.